Tentu dua perbedaan ini bukan berarti satu sama yang lain lebih baik, bukan itu. Tapi dua-duanya sempurna. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, dua-duanya sempurna. Dan memang karena terlalu banyak tugas-tugas manusia untuk dijalankan di muka bumi ini, maka harus ada dua jenis kelamin ini, dua karakter yang berbeda ini, dua energi postur tubuh yang berbeda ini harus ada untuk menyempurnakan kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyatukan kita berdua, laki-laki dan perempuan, di dalam satu wadah yang namanya rumah tangga. Dan ini cara yang diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk menjadi tanda kutip pabrik manusia. Karena dengan rumah tangga, kita dengan menikah, maka secara otomatis nanti istrinya akan hamil, kemudian punya anak. Dan Allah SWT sebutkan itu dalam surah An-Nisa ayat 1. Tugas-tugas ini teman-teman sekalian melengkapi satu sama yang lain. Hanya saja di dalam rumah tangga, dari dua orang laki-laki dan perempuan, Allah pencipta langit dan bumi sudah memilih laki-laki sebagai pemimpin dan dijadikan wanita, dan juga nanti keturunan yang lahir dari wanita ini adalah yang dipimpin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Lalu beliau mulai rincikan siapa saja pemimpin itu. Seorang pemimpin negara, seorang pemimpin komunitas masyarakat adalah pemimpin terhadap mereka, presiden, raja, khalifah, dan seterusnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Lalu Nabi SAW masuk yang kedua, seorang suami bertanggung jawab, pemimpin terhadap istri dan anaknya, lalu akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri pemimpin terhadap harta dan anak suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Kemudian seorang budak, hamba sahaya, juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ketahuilah, camkan baik-baik, kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Saksi bahasan memang pemimpinnya laki-laki. Keputusan mutlak harus ada di tangan laki-laki. Kita mulai dari sisi laki-lakinya teman-teman sekalian. Antum mesti laki-laki yang hadir harus punya prinsip dasar dan peraturan dalam rumah tangga yang tidak menyakiti istri, tidak menyakiti anak-anak, tapi peraturan yang baku yang harus diikuti sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misal kasus dalam Islam, tidak boleh istri dan anak keluar tanpa izin kita, gitu kan? Harus izin. Allah yang hubungkan itu. Allah mengatakan wanita manapun, istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali. Laknat berarti didoakan supaya diangkat berkah hidupnya. Berarti memang mau gak mau Allah nobatkan menjadi pemimpin, dan si istri tidak boleh keluar tanpa izin suaminya. Anak-anak juga begitu. Pada saat mereka keluar harus mereka izin. Gak boleh tidak. Penisbatan nama harus dinisbatkan kepada nama kita. Seburuk apapun keadaan fisik, ekonomi, ya, maka jangan pernah berikan kepemimpinan itu pada istri dan anak. Ada laki-laki begitu, subhanallah. Jadi apapun istrinya yang atur, apa saja, sampai mau keluar bajunya pun dipilihkan oleh istrinya, sampai mau keluar sepatunya, kaos kakinya. Kalau istri menatakan, tidak apa-apa, tapi istri yang memilihkan, ini usahakan jangan. Sesekali mungkin ya, antum harus punya prinsip. Saya mau pakai apa yang saya mau, yang penting tidak melanggar agama. Saya mau makan apa yang saya pengen, memang dibahasakan, ya. Karena memang di sini ada hak kepemimpinan, bukan masalah otoriter, maaf, bukan otoriter, tetapi memang harus ada itu. Kapan antum balik kasusnya, maka pada saat terjadi nanti pelanggaran-pelanggaran, baik dari istri atau anak, sulit untuk diperbaiki. Semua laki-laki yang tidak punya figuritas kepemimpinan seperti ini yang saya katakan tadi, dia harus punya peraturan-peraturan yang nggak boleh dalam agama, nggak boleh ada yang langgar. Bahkan melanggar istri nusyud itu diingatkan, tidak mau maka dihajar, tidak mau bisa dipukul. Hukum agama berarti memang ada faktor kepemimpinan di situ. Tidak boleh kita membiarkan di tangan istri atau tangan anak. Kata Nabi SAW, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah SWT, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin terhadap wanita. Pemimpin itu apa? Kenapa ada presiden? Dan kenapa cuma satu orang? Karena memang menterinya sebanyak apapun memberikan masukan, tetap keputusan terakhir di tangan presiden. Itu fungsi pemimpin. Di rumah tangga begitu.
ide istri, ide anak, ide saudara, atau siapa saja yang numpang sama kita di rumah, ide orang tua. Dalam rumah tangga kita, tetap keputusan terakhir di tangan si suami tadi, si ayah. Dia mengambil keputusan, ini maslahatnya benar atau tidak, dan bertanggung jawab kepada Allah hari kiamat. Ini penting sekali. Baginda Nabi SAW menetapkan dalam rumah tangganya, sehingga keputusan pergi jihad, keluar, masuk, ya, siapa yang boleh keluar, siapa yang tidak keluar, semuanya istri-istrinya patuh. Tidak ada di sini poin istrinya protes pada saat Nabi lakukan satu perbuatan, nggak ada terjadi.